Ya, sip. Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Kita mulai ya, karena sudah mau jam 8. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir di sini. Aku baca ini dari mana-mana ya, Bogor, Cipete Utara ya. Aku di belakang, aku posisinya di belakang Lotte Fatmawati, jadi deket MRT Cipete ya. Salam kenal ya Mbak Kiki ya. Ya, mari kita mulai. Nah, malam ini tuh aku akan bawain eye makeup. Kenapa sih eye makeup? Karena kan teman-teman tahu sendiri ya, sekarang ini kan kita tuh pergi pakai masker terus. Nah, kalau pakai masker terus, jadi otomatis fokusnya itu ada di daerah mata. Makanya malam ini kita akan sama-sama belajar bareng. Jadi istilahnya belajar bareng, karena aku sendiri pun masih belajar ya teman-teman. Aku belum profesional, masih terus belajar dan masih terus suka cari-cari info, trik-trik, dan tips untuk makeup. Nah, terutama eye makeup ini, karena emang eye makeup itu benar-benar bisa jadi pembeda untuk makeup keseluruhan. Kalaupun toh kita nggak pakai masker, fokus itu orang ada di dua, kalau nggak di mata, di bibir. Makanya penting banget untuk tampilan eye makeup itu supaya tampil lebih beda. Nah, malam ini aku akan sharing, nggak cuma teori, tapi aku juga pengen sambil coba-coba. Jadi kalau teman-teman ada yang mau coba-coba, terus ada yang mau langsung sambil tanya jawab, boleh juga, selama emang aku bisa jawab, atau bahkan teman-teman di sini ada yang mau bantu jawab, sharing pengalamannya juga boleh banget. Jadi kita santai aja malam ini, relax. Jadi ibaratnya kita tuh dapat ilmu, tapi sambil santai, sambil praktek ya. Oke, kita mulai. Jadi kalau eye makeup itu sebenarnya apa aja sih? Jadi eye makeup itu sebenarnya yang utama itu ada 4. Jadi untuk alis, eyeshadow, eyeliner, sama maskara. Sebenarnya intinya di 4 hal itu. Nah, ini juga menyesuaikan kondisi teman-teman. Jadi misalnya gini nih, oh ternyata kita perginya tuh emang mau cepet aja. Kalau mau cepet doang, itu biasanya yang wajib aku pakai adalah alis. Nomor 1 ya. Karena teman-teman boleh lihat sendiri, ini aku alis belum pakai karena aku pikir kan aku sekalian pakai di sini ya. Ini alisnya minimalis banget kan ya, tuh. Alisnya tipis dan tidak beraturan. Jadi nomor 1 yang wajib banget yang aku pakai adalah alis. Nah, kedua, kalau misalnya masih ada waktu lagi adalah aku pakai eyeliner. Jadi ya 2 itu yang seenggak-enggaknya kalau mau pergi aku pakai. Alis dan eyeliner. Kalau eyeshadow sama maskara itu kalau misalnya memang waktunya ada lebih gitu dan emang pengen fokusnya sorotnya di mata. Kenapa? Karena kalau misalnya eyeshadow sendiri aku kelopaknya termasuk yang kelopak kecil, jadi emang yang lebih wajib itu pakai eyeliner supaya matanya lebih nyorot gitu ya. Dan kalau maskara itu aku aslinya itu pakai kacamata teman-teman. Ini aku khusus ya, nih aku aslinya pakai kacamata. Jadi memang kalau untuk pakai maskara itu kalau maskaranya nggak pas malah jadi kena-kena di kaca ya. Mungkin teman-teman yang pakai kacamata ngerasain ya kalau misalnya lagi pakai maskara terus malah jadi kena-kena di kacanya gitu kan. Nah, ini khusus malam ini aku sampai beli kontak lens baru nih ya karena yang lama aku udah lama nggak pakai takutnya malah jadi iritasi. Khusus buat malam ini aku beli kontak lens baru nih, bagus nggak? Supaya aku bisa tetap dandan tanpa pakai kacamata ya teman-teman ya. Yang mau tahu beli di mana nanti aku kasih tahu tempatnya online. Oke, kita mulai dari alis nih. Siapa yang boleh komen teman-teman siapa yang wajib banget ngalis dia kalau pergi, wajib banget. Atau ada yang alisnya malah udah gondrong jadi nggak usah diapa-apain aja udah pede. Boleh chat di komen siapa yang wajib ngalis. Kayak aku. Ada yang wajib ngalis juga apa nggak usah ngalis deh Mbak, masalahnya alisku baik-baik aja kok. Boleh share di komen, di chat. Sambil aku lihat tuh, saya Mbak Veronica. Wajib ngalis ya. Tahu nggak sih ini ya? Nih karena wajib ngalis, teman-teman tahu nggak ini apa? Ini sampai bentuknya nggak kelihatan ya. Nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Siapa yang tahu ini apa? Sampai segini loh guys. Aku wajib Mbak Eni wajib ngalis, Mbak Lena alis tipis, tos nih alis tipis Mbak Cindy mah alis tipis juga tetap kece ya. Mbak Veronica kalau nggak pakai alis kayak biksu. Iya bener. Mbak Yeti belum bisa ngalis, nggak apa-apa kita belajar ya, kita belajar bareng. Mbak Lena sama alis sampai pendek banget. Oke, benar. Jadi teman-teman benar tebakannya. Ini tuh favorit aku banget ya. Ini asli. Aku tuh pokoknya sebenarnya aku udah beli kemarin bulan apa sih yang diskon?
Aku udah beli si Giordani Gold Double Ended Eyebrow Duo ini. Tapi kalau belum habis banget kayaknya kan sayang ya. Jadi ini aku pakai sampai titik darah penghabisan nih, sampai sekecil ini tuh aku masih pakai. Nah, untuk alis produk Oriflame itu sebenarnya banyak banget, banyak banget. Kalau yang diskon di bulan ini adalah ini. Ini On Color Lash and Brow Booster. Ini bagus banget. Aku sambil ya. Jadi misalnya kayak sekarang ini lagi tentang alis, aku akan ngejelasin produk-produk Oriflame yang bahasa alis, tapi abis itu terus aku coba praktekin dengan yang aku punya. Kalau teman-teman mau langsung praktek juga dengan yang teman-teman punya sendiri, boleh banget ya. Nanti hasilnya bisa di-share ke grup Telegram L1. Jangan lupa bikin before-nya dulu. Jadi sekarang nih teman-teman foto dulu nih, cekrek. Jadi emang yang mau praktek nih, foto dulu cekrek yuk. Nih before-nya kayak gini, nanti after-nya kayak gimana kita lihat perbandingannya. Gitu ya. Nah, aku akan bahas dulu produknya. Yang pertama ini adalah On Color Lash and Grow. Ini seharusnya bukan, oh ya, Brow Booster benar, bukan Grow tapi Brow ya. Jadi dia tuh fungsinya ini ada vitaminnya loh teman-teman. Kalau yang ini tuh biasanya memakai anakku. Jadi ini sebenarnya punya anakku ya. Aku pinjam dulu. Anakku tuh ABG tapi ya udah mulai lah ya. Udah mulai lihat-lihat. Bulan ini lagi promo ya teman-teman. Aku tadi udah tandain. Mana tuh? Jadi si Brow Booster ini On Color udahlah harganya terjangkau banget. Dia itu bisa sekaligus untuk vitamin. Nah, nih ya. Jadi dia mempertegas merawat bulu mata, membantu mempertegas tampilan bulu mata dan alis, terus warnanya warna kecoklatan, cocok untuk semua jenis warna. Bentuknya dia gel, terus juga ada vitaminnya, jadi membantu merawat alis dan bulu mata. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi ini sebenarnya fungsinya bisa double. Jadi dia bisa buat alis, juga bisa buat bulu mata, bisa buat maskara. Karena emang sikatnya kayak bulu mata. Sikatnya kayak maskara tuh, ya. Ini yang pakai sebenarnya anakku, kalau aku jarang karena anakku itu alisnya udah cukup ngebentuk dan tebel, cuman dia kayak buat lebih disikat aja jadi supaya lebih kelihatan ya. Ini tuh murah banget lagi promo jadi 49.900. Harga membernya jadi cuma 38.500 aja loh. Wajib punya kalau yang belum punya saatnya order karena kenapa? Kalau lagi promo gini kesempatan untuk beli-beliin deh gitu. Tuh, Brow Booster. Kak Eno udah biasa pakai ya? Iya. Karena emang dia tuh fungsinya double, bisa buat alis, bisa buat bulu mata, terus juga ada vitaminnya itu loh, jadi bisa sekalian untuk merawat ya. Nah, selain itu produk Oriflame yang lain ada juga nih andalan aku. Jadi andalan aku buat pakai alis nih dua nih. Eyebrow marker yang ini bentuknya kayak spidol sama si Giordani Double N Eyebrow Duo. Kalau yang ini bentuknya pensil dan ada sikatnya. Terus ada juga The One Brocara. Ini aku kayaknya belum pernah pakai ya. Oh, udah pernah pakai tapi aku nggak punya. Udah pernah pakai, nyobain. Dia bentuknya tuh mirip-mirip kayak gini. Jadi bentuknya ujungnya kayak maskara, terus warnanya juga coklat. Sama ada The One Eyebrow Kit. Nah, kalau The One Eyebrow Kit itu bentuknya kayak eyeshadow, teman-teman bisa lihat di materi ya. Itu dia ada apa? Ada yang buat warna gelapnya, warna terang, sama yang warnanya putih itu adalah gel untuk mempertahankan bentuk alisnya, bentuk rambut. Nah, untuk teorinya sampai di sini dulu nih. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin ada yang pengen tahu gimana sih cara milih alis, buat alis gitu ya. Bisa buat nebelin bulu mata nggak, kata Mbak Rini? Kalau misalnya yang Brow Booster ini sih ada vitaminnya ya. Jadi kalau ada vitaminnya sih asumsi aku bisa untuk mempertebal juga ya. Tapi kayaknya kalau misalnya mau fungsi menebalkan lebih bagus pakai yang maskaranya apa? Tremendous ya, Tremendous nih. Ini tuh udah juara banget kalau buat aku. Nanti kita masuk di bagian maskara aku jelasin ya. Nah, sekarang alis nih. Alis tuh sebenarnya kita kalau misalnya mau milih, gimana sih cara milihnya dari sekian banyak produk alisnya Oriflame? Sebenarnya gini, kita harus tahu dulu karakter alis kita sendiri. Jadi mengenal karakter alis kita. Kok ketutup ya? Sebentar. Kepencet kayaknya, maaf ya. Sebentar aku sambil buka. Nah. Jadi harus pilih yang mana? Harus pilih disesuaikan sama karakter alis kita.
kalau misalnya kita emang pertama dari karakter alis, kedua dari kita baru mulai atau kita udah ahli. Kalau misalnya yang udah ahli itu aku saranin pakai yang eyebrow marker atau yang eyebrow kit, itu bakal bagus banget. Hasilnya tuh bakal jadi kayak makeup yang di MUA. Tapi kalau misalnya teman-teman emang bener-bener baru, itu aku saranin pakai yang pensil, yang Giordani Gold Eyebrow Duo ini, ya. Terus kalau misalnya alisnya tipis, nah kalau alisnya tipis itu wajib dibentuk dulu. Tapi kalau teman-teman alisnya udah gondrong, udah banyak, atau udah berbentuk, itu cukup pakai yang kayak gini-gini aja, disikat aja juga udah bagus, ya. Jadi itu cara tips pemilihannya. Kalau aku sendiri pakai dua, bukan berbarengan, tapi aku pakai bergantian. Itu kapan sih waktunya? Nah, kalau aku pengen emang dandannya itu kelihatan beda, kelihatan cetar, itu aku pakai yang eyebrow marker. Karena eyebrow marker ini teksturnya dia tuh kayak spidol, nih, kayak spidol, tapi warnanya coklat tua. Jadi bagus banget di alis, dia nggak ngeblok, nggak bikin kayak sinchan. Tapi cara pemakaiannya adalah teman-teman yang pasti harus dimiringin. Jadi jangan tegak lurus gini ya. Kalau untuk pakai alis yang pakai eyebrow marker, itu dimiringin gini. Jadi supaya nanti hasilnya kelihatan natural. Kalau aku pengen lebih cetar, aku pakai yang eyebrow marker. Tapi kalau andalan sehari-hari, aku pakai yang eyebrow duo ini sampai pendek. Karena kenapa? Karena dia itu bisa kita sesuaikan. Misalnya kayak aku pengen tampilan yang natural, jadi aku pakai yang bagian bawahnya aja, terus tinggal sisanya disikat. Tapi misalnya aku pengen dibentuk, nah kalau pengen dibentuk berarti aku pakai bagian atas bawah. Sampai di sini dulu teorinya, aku mau lanjut mulai pakai alisnya. Teman-teman ada yang mau ditanya dulu? Yang spidol hasilnya natural. Oke, cara menentukan warna pensil alis coklat atau hitam gimana? Takut kayak sinchan. Oke, bagus banget pertanyaannya, Kak Siska. Jadi sebenarnya kalau kalau semua, kayaknya aku perhatiin semua produk alisnya Oriflame itu warnanya nggak ada yang hitam. Jadi nggak usah khawatir, walaupun ini kelihatannya hitam, tapi aslinya aku ini ya, aku swipe. Aslinya dia adalah coklat tua, teman-teman. Tuh. Jadi semuanya tuh coklat tua. Yang ini pun, ini tuh jatuhnya nggak hitam. Yang ini pun jatuhnya coklat tua. Tuh, jadi semuanya nggak usah khawatir, semuanya itu warnanya coklat tua. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Jadi benar-benar nggak ngeblok. Gitu. Terus sekarang kita mulai cara pakai alis ya. Mungkin banyak yang belum tahu gimana cara pakai alis atau bahkan udah ahli. Karena udah mau nggak mau setiap hari pakai alis gitu kan. Nah, ini aku bikin di PowerPoint yang di bagian bawah itu tips-tips cara pakai alis. Jadi intinya adalah kita bentuk dulu. Kalau yang alisnya itu belum ada atau belum jadi, kita bentuk dulu bagian atas, bagian bawah, terus kita isi, baru disikat. Intinya sih kayak gitu aja. Bentuk alisnya mau kayak gimana, disesuaikan sama alisnya asli ya. Jadi maksudnya gini, ada orang-orang yang alisnya itu cenderung menurun ke bawah. Kalau yang menurun ke bawah gitu jangan diikutin menurun ke bawah, tapi bisa dibikin rata kayak model Korea. Supaya apa? Karena kalau alis itu menurun ke bawah, kita kelihatannya kayak sedih gitu. Jadi sambil dikoreksi alis itu sekalian kita bisa mengkoreksi bentuk muka juga gitu. Tapi kalau misalnya kalau alisnya kayak aku gini kan aku udah ada kelihatan tapi tipis-tipis nih, kita tinggal ikutin aja. Aku langsung mulai, kalau teman-teman ada yang mau sekalian praktek boleh banget ya. Kalau ada yang mau nanya, karena aku nggak sambil buka chat, boleh langsung buka mic aja, langsung nanya boleh ya. Ini aku akan mulai. Nah, caranya adalah alisnya kita bentuk dulu bagian bawah sama atas. Aku mulai dari bagian tengah ke belakang. Gini. Kelihatan ya teman-teman ya? Kalau udah, terus bagian atas. Kenapa aku nggak mulai dari depan? Supaya di depan, bagian depan itu nggak ngeblok. Jadi emang mulainya dari tengah. Nah, aku tinggal ngikutin bentuk alisku karena walaupun tipis-tipis, bentuknya udah jelas. Nah, jadi kayak gini. Ini tuh dibikin rangka. Kalau misalnya teman-teman mau kelihatan natural, itu yang bagian atas nggak usah dibikin rangka kayak gini. Jadi cukup di bagian bawah terus disikat. Itu tampilan natural banget. Jadi kayak kemarin pas anakku lomba 17-an, dia kan mau minta di make upin, alisnya minta natural. Jadi tinggal di bagian bawah aja, digaris, terus tinggal disikat. Tapi kalau mau dibentuk kayak gini nih teman-teman. Jadi kita bentuk bingkainya dulu atas bawah. Nah, kalau aku nggak perlu diisi ini lagi.
Karena aku nggak mau terlalu tebal, tapi kalau teman-teman suka tebal boleh diisi gini ya, misalnya diisi gini, itu boleh, tapi kalau aku cukup disikat aja, tuh. Karena dengan disikat aja, itu udah cukup bagus kok ininya, apa ya, maksudnya udah cukup kelihatan teman-teman. Kayak gini, terus udah kita maju ke bagian depan, karena ini kan bekas sikatnya kenain bagian depan juga, bagian belakang nih. Nah, udah jadi deh satu, tuh. Kelihatan ya. Yang mau sambil praktek boleh ya. Nah, kayak gini. Tinggal misalnya ini kayak kurang ketutup, tinggal ditambahin. Jadi bagian bawahnya tuh, bagian bawahnya yang digambar. Baru tinggal disikat kayak gini. Nah, kelihatan ya bedanya kanan sama kiri? Yang kanan yang udah dipakai, yang kiri yang belum pakai. Jadi kelihatan lebih terbentuk kan? Sambil aku lihat chat ya. Mbak Rini pernah kena komplain karena warnanya kayak hitam. Iya, warnanya kayak hitam. Kalau kita lihat begini aja tuh kelihatannya kayak hitam. Tapi kalau pas dipakai, di swatch di tangan ataupun dipakai itu aslinya coklat, Mbak. Jadi nggak ini. Jadi nggak ngeblok. Iya, kalau hitam itu kesannya galak, lebih tua. Kalau coklat alami. Bener banget Mbak Mbak Veronica ya. Kayak ya, kudu dibingkai. Iya, bener banget. Dipikirnya sulam alis padahal cuman double ended ya. Emang juara banget. Aku lanjutin satu lagi ya. Nah, sebenarnya PR-nya itu bukan bikin alisnya teman-teman, tapi PR-nya adalah nyimbangin saat kita bikin alis kanan sama kiri. Karena biasanya itu ya nggak persis amat, nggak apa-apa ya. Nah, aku bikin bagian bawahnya dulu, kayak gini. Terus aku lanjut ke bagian atas. Nah, jadi bingkainya kayak gini nih. Kalau udah dibingkai kayak gini, tinggal kita sikat. Sama terus yang bagian depan tuh kita giniin. Jadi dia kesannya natural aja, nggak usah digambarin, tapi hasil dari yang kita bawa. Nah, kayak gini deh. Kalau untuk yang alisnya lebat, gimana cara ngebentuknya? Aku ada tips nih teman-teman. Bentar ya, aku kelarin dulu nih dikit lagi. Jadi ini sikat itu ngebantu banget untuk ngeratain si pensil alisnya ini dan kesannya bisa lebih natural. Jadi deh. Kalau untuk yang misalnya ini kan aku ada kayak rambut-rambutnya ya, atau yang rambutnya tebal banget, tipsnya adalah kita bisa tutup pakai concealer teman-teman. Concealer stick, aku nggak tahu ya sekarang di yang Giordani itu masih keluar nggak ya? Bentuknya, wait, itu di mana ya? Jadi dia bentuknya concealer tapi stick, itu ngebantu banget buat cover rambut. Jadi nah ini dia. Kayak gini. Kelihatan ya. Jadi dia concealer tapi stick. Itu bisa kita pakai kayak gini nih. Misalnya nih bagian rambut bawah sini mau dirapihin. Nah, jadi yang rambutnya gondrong-gondrong nih bisa nih dipakein ini. Terus tinggal kita bentuk. Bisa dibentuk pakai tangan, tapi lebih cakep lagi kalau teman-teman ngebentuknya pakai kuas. Mumpung kuas lagi promo, boleh ya tuh pada di-order. Di apa? Beauty Festival kan lagi promo ya, kuas ya. Nah, jadi aku pakein concealer stick, terus aku ratainnya pakai brush yang kuas yang kemana ya nih kuasku? Kuas yang buat, oh udah aku siapin ya tadi. Kuas yang buat concealer teman-teman, jadi yang kecil tegak gitu. Nah ini aku ratain.
concealernya tadi sekalian, jadi dia bisa untuk ngebentuk nutupin rambut yang agak tebal atau ngebentuk atas bawahnya supaya lebih on point gitu. Nah, jadi deh alis kita. Untuk bagian alis, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau enggak, aku mau lanjut ke bagian selanjutnya. Aku lihat di chat dulu ya. Yang stick kayaknya udah nggak muncul ya, Mbak? Iya, Mbak Cindy ya? Kayaknya udah lama nggak kelihatan sih memang. Mbak Rusdiani belum ahli. Iya, kameranya ngeblur ya. Sebentar, ini tadi anakku emang setting supaya background-nya itu blur, karena belakangnya nggak ini. Tapi kelihatan nggak? Mukaku kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Aku lanjut ya. Yang bagian alis ada yang mau tanya lagi? Iya nih, tadi emang di setting supaya bagian belakang blur, tapi yang depan semoga kelihatan. Muka jelas ya, sipnya penting muka. Karena backgroundnya aku kamar mandi, jadi emang sengaja di blur sama anakku. Oke, alis udah nih. Alis udah, dan itu yang paling penting banget. Terus bentuk alisnya sendiri gimana? Itu kita sesuaiin sama alis kita. Ini aku udah bikin juga di PowerPoint-nya. Jadi, atau apakah kita mau lurus kayak model-model Korea, tapi itu nggak semua orang cocok ya. Aku sendiri pernah nyobain ala-ala Korea yang alisnya lurus begini, mukanya jadi sedih kalau di aku gitu ya. Jadi teman-teman emang harus cobain dulu apakah bentuk alis seperti itu cocok apa enggak. Jadi akhirnya aku balik bentuknya kayak gini lagi gitu, kayak memang originalnya kayak gini, terus tinggal dirapihin aja. Kita lanjut ke bagian kedua, eyeshadow. Nah, ini dia nih. Jujur eyeshadow itu aku pakai kalau memang aku bener-bener kayak mau syuting, mau bikin konten, atau misalnya mau pergi yang emang bener-bener serius. Tapi kalau enggak, aku jujur agak jarang pakai eyeshadow. Dalam artian eyeshadow-nya aku juga masih belajar teman-teman, masih belajar pakai. Tapi memang eyeshadow itu kelihatan beda banget kalau kita udah mau foto buat konten atau mau buat pergi, karena emang beda banget hasilnya. Nah, yang lagi promo eyeshadow kayaknya belum ada ya bulan ini ya. Yang promo belum ada, tapi tadi kayaknya di Beauty Festival tuh ada yang mana ya? Di Beauty Festival ada nggak eyeshadow promo? Kalau aku malam ini akan coba pakai ini. Yang aku punya, andalan aku adalah sebenarnya dari Makeup Palette. Jadi di Makeup Palette itu eyeshadow-nya bagus-bagus banget deh. Makanya aku masih maksimalkan eyeshadow yang dari Makeup Palette. Tapi kalau eyeshadow yang bukan dari Makeup Palette, yang aku punya adalah The One. Ini dulu ada, kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Ini namanya The One Eyeshadow Palette. Jadi dia tuh aku sukanya warnanya banyak tuh. Mungkin ada yang masih punya juga ya. Kelihatan nggak? Jadi blur ya. Nah, kayak gini, ternyata harus di depan muka. Nah, ini dulu ada nih The One Eyeshadow Palette. Ini aku masih pakai. Sama satu lagi yang aku lagi suka pakai juga adalah yang Giordani. Kalau nggak salah bulan kemarin diskon. Nih, kenapa aku suka? Karena ini warnanya orange. Karena aku suka banget orange, dan ini warnanya orange, jadi sudah tidak pikir panjang, begitu ada promo kita langsung order ya. Oke. Masih punya ya? Iya, ini enak banget karena banyak. Oh, ada ya? Sebentar, aku masih belum ini. Di Beauty Festival ada yang promo eyeshadow. Oke, makasih. Oh, on color. Oh iya, oke benar-benar. Kalau yang di Beauty Festival dia keluarnya yang on color satuan ini. Warna apa tadi tuh ya? Dazzle beige ya. Yang ini ya, krem ya. Ini juga warnanya cakep-cakep banget loh, yang on color mono eyeshadow ini. Nah, sekarang kita masuk apa aja produknya dulu, oke? Jadi di Oriflame itu yang produk lepasan eyeshadow, dia ada on color mono eyeshadow, warnanya cakep-cakep banget. Walaupun dia murah, tapi hasilnya pigmented. Aku suka banget.
Yang bagusnya adalah ya warna andalan di On Color Mono Eyeshadow itu yang Sapphire Blue. Kayaknya kemarin Kak Haning pakai ya di IG-nya ya. Itu cakep banget tuh. Kak Haning udah pakai ya? Yang Sapphire Blue bukan sih? Iya, pakai. Ya kan Sapphire Blue ya? Iya, betul. Nah, itu cakep banget. Jadi kalau teman-teman mau pilih On Color Mono Eyeshadow, mau pilih yang mana nih? Kan warnanya ada 6. Misalnya mau nyicil beli yang mana dulu? Aku rekomen yang Sapphire Blue karena warnanya pigmented banget, langsung keluar dan emang nyata banget. Maksudnya kelihatan mata kita jadi berbeda dan emang bagus. Terus juga yang bagus lagi silver grey-nya sama opulent plum. Nah, itu dari On Color Mono Eyeshadow. Kalau misalnya mau dicicil nih, karena kan dia emang satuan warnanya satu-satu. Nah, tapi kalau misalnya selain si On Color, ada lagi yang The One Wet and Dry Eyeshadow. Ini tuh unik banget kalau di PowerPoint-ku tuh yang bagian tengah ya. Kenapa dia unik banget? Karena aku ada di bawah lagi ya, aku lupa siapin yang ini. Aku punya tempat wadahnya itu ada 2 ya, kita bisa clip on. Jadi kita bisa cetek-cetek mau divariasiin yang warna mana, itu suka-suka kita. Wadahnya ada yang bentuknya dua tempat warna, ada yang 6 kayak yang digambar. Kalau yang 6 itu bisa di mix and match, jadi benar-benar kita bisa mix and match warna-warna favorit kita. Misalnya mau di mix and match ada 6 eyeshadow bisa, atau misalnya 4 eyeshadow dan 1 blush on bisa. Dan dia tuh sorry, dia itu wet and dry. Maksudnya gimana? Jadi kalau pemakaian kering itu tampaknya natural ya. Terus kalau untuk pemakaian basah itu caranya di ini dulu kuasnya disemprot pakai apa? The One pakai setting mist ya. Kuasnya disemprot pakai The One setting mist baru dipakein, itu hasilnya akan lebih apa ya? Lebih bold, tampilannya lebih bold gitu. Dan ini tuh warna favoritnya, kalau yang The One Wet and Dry Eyeshadow ini, warna favoritnya adalah yang gold, silver, sama hijau. Itu cakep-cakep banget ya, bener-bener warnanya keluar. Nah, kalau yang Giordani yang aku pakai ini, Giordani Duo, ini warnanya tuh juga manis-manis banget. Oh, ini keluar ya, kalau nggak salah di Beauty Festival keluar yang warna pink ya. Aku lupa tadi yang Beauty Festival keluar hari ini, kalau nggak salah warna yang diskon adalah yang putih sama pink. Yang putih pinknya itu warnanya kalem banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kulitnya terang, mungkin akan kelihatan. Tapi kalau teman-teman yang kulitnya agak cenderung sawo matang, mungkin warna pinknya itu dia jadi sama kayak warna kulit gitu. Jadi ini aku rekomen buat teman-teman yang warna kulitnya terang untuk yang Giordani ini. Karena kan yang lagi diskon hanya yang putih sama pink ya. Kalau yang aku punya ini yang orange, krem sama orange, terus juga yang gold sama coklat. Yang model kayak gini, the best-nya adalah yang gold sama coklat. Asli, itu cakep banget. Cakep banget. Aku ada di bawah tapinya, maaf ya. Karena aku mau pakai yang ini, jadi aku bawa yang ini aja. Ada di kamarku. Nah, sekarang selain eyeshadow lepasan yang Oriflame punya, ada juga di Makeup Palette. Di Makeup Palette Oriflame itu eyeshadow-nya bagus-bagus banget, pigmented banget, dan warnanya keluar banget ya. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah dapat hadiah Makeup Palette, itu ini banget, kepake banget. Sambil aku lihat ya, Dazzle Beige. Iya, makasih Mbak Manda. Jadi di Beauty Festival, teman-teman yang On Color Mono Eyeshadow yang lagi promo Dazzle Beige. Kalau blushernya yang cool pink. Iya, bisa satuan. Nah, sekarang tipsnya nih. Tipsnya gimana? Jadi, pertama kita alasin kelopak mata dulu. Kenapa dialasin? Supaya dia bisa lebih nempel ya, teman-teman. Dialasinnya pertama, bisa pakai tender care, tapi tipis aja. Karena kalau teman-teman pakai tender care-nya kebanyakan, hasilnya eyeshadow-nya bukan keluar, malah jadi ngeblok. Jadi dipakai tipis banget kalau tender care. Tapi kalau aku lebih suka pakai yang concealer. Concealer emang tidak mengeluarkan warna eyeshadow kayak tender care, tapi bikin ini lebih nempel, bikin apa eyeshadow lebih nempel. Ini concealer cair yang The One. Aku langsung pakai ya. Jadi kita pakein dulu di kelopak mata. Kalau teman-teman ada yang mau sambil praktek boleh loh. Kita pakai di kelopak mata, tipis-tipis aja. Diratain ke seluruh kelopak mata. Jadi dia fungsinya kenapa dipakein concealer dulu,
supaya dia itu nanti eyeshadow yang kita pakai hasilnya lebih nempel. Kalau teman-teman belum ada concealer, boleh pakai Tender Care, tapi tipis aja. Terus didiemin dulu, jangan langsung dipakein eyeshadow-nya. Karena kalau teman-teman pakai terlalu tebel, nanti bukan eyeshadow-nya keluar warnanya, malah nanti ngeblok jadinya. Oke, kita pakai tipis-tipis aja ya. Concealer ini juga dipakainya tipis-tipis aja. Jadi benar-benar fungsinya dia cuma buat base alas supaya nanti si eyeshadow itu bisa lebih nempel, teman-teman. Nah, bentar aku ada sisa, aku pakai bagian bawah aja. Kalian biar terang. Jadi udah kita pakein. Sekarang kita mulai pakai eyeshadow-nya ya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, karena aku belum lihat chat, boleh buka mic aja langsung ngomong, nggak apa-apa ya. Nah, kalau udah aku akan pakai sebagai contoh yang eyeshadow ini. Jadi kenapa eyeshadow itu seringnya ada 2 warna? Karena emang sebenarnya untuk gradasi warnanya supaya lebih smooth. Kalaupun mau pakai 1 warna juga bagus juga, tapi akan lebih bagus 2. Bahkan kalau yang udah pada profesional itu biasanya pakainya sampai beberapa warna. Aku masih belajar sih, tapi suka banget deh kalau ngeliat-liat kayak di TikTok, video TikTok atau di Instagram yang pada jago-jago make up tuh eyeshadow-nya pada cakep-cakep banget. Jadi kalau bikin video transisi kan, treng gitu ya, dibuka langsung, wah matanya bagus banget gitu kan. Aku masih belajar sih, pengen banget kayak gitu. Tipsnya kalau aku biasanya yang warna terang itu aku pakai di seluruh kelopak, terus kalau yang warna lebih gelap itu aku pakai di pinggiran. Nah, karena yang lebih gelap ini warnanya juga nggak gelap-gelap amat, jadi yang orange ini aku pakai buat pinggiran. Aku akan mulai dengan kelopaknya dulu, jadi yang warna krem ini aku pakein di kelopaknya, dan ini pakainya di puk-puk aja, jadi jangan digeret, tapi di puk-puk gitu, supaya warnanya lebih nempel. Nah, kalau yang krem ini warnanya tuh teksturnya sama kayak warna kulitku ya. Jadi kelihatannya natural kayak lagi nggak pakai sebenarnya. Tapi sebenarnya dia itu nutup bagus deh warnanya. Jadi ini yang Giordani sih emang ya harga tuh nggak bohong. Pas dipakai tuh udah langsung terasa pigmented banget. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti ini Giordani lagi promo, langsung order aja. Terus kalau yang best sellernya yang warnanya paling oke menurutku itu yang warna gold dan coklat. Dia warnanya alami, jadi misalnya kayak pakai baju apa aja tuh lebih masuk. Nah, jadi aku pakai yang warna terang di kelopaknya dulu, aku samain aja dulu langsung ya kanan kiri ya. Baru nanti aku pakai yang warna lebih gelapnya. Kayak gini. Nah, jangan lupa teman-teman punya kuas untuk ngeblend eyeshadow-nya supaya kalau ada 2 warna atau pakai 1 warna pun itu akan lebih cakep kalau di blend pakai kuas eyeshadow. Nah, ini yang warna lebih terang udah kita pakein kayak gini. Selanjutnya adalah aku akan pakein yang warna lebih gelap. Kalau misalnya teman-teman area matanya itu kecil atau pakai kacamata, sebenarnya akan lebih bagus pakai yang gelap. Kenapa? Supaya matanya jadi kelihatan lebih besar. Tapi kalau teman-teman yang emang matanya udah kelihatan besar, itu bagusnya kalau pakai warna-warna yang lebih kalem atau lebih terang. Supaya matanya jadi nggak kelihatan terlalu besar. Itu tipsnya ya. Nah, yang orange ini karena warnanya lebih gelap, aku akan pakai di pinggirannya. Dan pakai di pinggirannya itu aku sesuaiin sama apa nih? Kelopak ya. Kelopak mata. Nih kayak gini. Tuh, kelihatan ya? Yang satunya juga, nanti kalau udah tinggal kita blend aja. Orange-nya bagus banget. Aduh, kalau penggemar orange wajib punya yang Giordani ini. Emang warna orange-nya cakep banget beneran. Nah, kalau udah tinggal aku blend. Blendnya itu pakai kuas Oriflame. Ini aku pakai kuas Oriflame yang lama ya. Nah, kita blend itu di sini kan kalau di mata kita nih ada tulang ya, ada tulang alis ya.
kita blend di bawahnya tulang alis tuh. Jadi dari pinggir kita blend ke tengah. Tuh, jadi dia warnanya ngeblend. Cakep banget kan? Ini Giordaninya emang bagus banget deh. Tuh, hasilnya area matanya jadi natural banget. Yang satu lagi juga kita blend. Tuh, jadi hasilnya natural. Seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ada tips-tips lagi, boleh ya. Jadi di sini yang sharing tips nggak aku aja, tapi misalnya teman-teman ada tips, boleh saling berbagi. Aku cek di chat dulu ya. Iya, sebentar. Paletnya suka, Kak Amanda. Buat wajah juga bisa nggak, Mbak? Ini buat ini dari siapa ya? Yang ada nanya, cuman nggak ada namanya. Ini pakai huruf semua. Buat wajah juga bisa nggak, Mbak? Ini buat wajah maksudnya yang apa ya? Concealer bisa buat base eyeshadow. Iya, eyeshadow-nya emang bagus banget ya. Jadi ini pemakaian eyeshadowku udah gini aja, udah cukup kelihatan. Tuh, udah kelihatan cukup natural kan ya. Kalau misalnya teman-teman pengen efeknya lebih bold lagi, maka pemilihan eyeshadow-nya juga harus yang warna-warna bold kayak Giordani yang coklat sama gold gitu ya. Itu pasti langsung kelihatannya cetar banget. Nah, kalau udah kita lanjut nih. Apalagi sih habis eyeshadow? Tara, eyeliner nih. Siapa yang suka pakai eyeliner? Ini tuh eyeliner Oriflame tuh keren-keren banget ya. Jadi ini aku mau cerita dulu. Aku akan cerita tentang produk-produk eyeliner Oriflame. Eyeliner Oriflame itu banyak banget jenisnya dan bagus-bagus semua. Ada yang mulai dari bentuknya pensil, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya spidol, dan itu hasilnya bagus-bagus. Kalau pada mau nanya, pilih yang mana nih Mbak kalau misalnya mau beli eyeliner? Yang pertama adalah disesuaikan dulu sama kemampuannya. Udah biasa pakai belum? Kalau belum bisa pakai dari model yang jenisnya pensil atau spidol. Tapi misalnya udah cukup ahli, mungkin bisa pakai yang gel eyeliner atau yang liquid ya. Kalau dulu kan ada yang liquid tuh yang kecil banget, itu biasanya yang udah pada ahli pakai. Kalau andalan aku sendiri adalah, dan bukan cuma andalan aku ya kayaknya. Nah ini dia nih, The One, apa? Ayo, The One Style Waterproof. Stylo. Itu juara. Ya, benar. Style waterproof nih juara banget. Waktu zaman dia belum waterproof aja aku udah suka banget. Apalagi sekarang waterproof. Jadi anti bleber club ya. Dan cara makainya gampang banget. Bentuknya juga spidol. Terus kita tuh benar-benar bisa kreasi apa aja. Jadi maksudnya mau bentuk eyeliner apa sih? Eye, kucing lah, eye cat gitu ya. Kok kucing sih? Eye cat kayak apa segala macam bebas mau pakai ini tuh bisa. Nah, kalau yang bentuknya pensil, aku review dulu. Aku ada beberapa juga yang bentuknya pensil. Kalau teman-teman mau irit, itu belinya yang ini, On Color Perfect Duo Eye Pencil. Sekarang kemasannya udah yang baru ya. Aku masih punya yang lama nih. On Color Perfect Duo Eye Pencil ini kenapa aku bilang ngirit? Karena teman-teman dalam satu kemasan itu punya dua warna. Kayak ini. Ini tuh biru tua sama biru muda. Jadi misalnya teman-teman nggak sempat pakai eyeshadow nih, pakai eyeliner warna aja. Jadi mata tuh langsung kelihatan cetar. Pakai yang biru gini tuh cakep banget deh. Atau yang aku juga pasti punya lah ya, karena warnanya orange. Ini paduan orange sama hitam. Jadi si On Color Perfect Duo Eye Pencil ini irit banget dan teman-teman karena pensil dia bentuknya empuk, bisa dipakai se apa ya, pemula pun bisa pakai ini gitu ya. Terus ada juga yang diputer, ini high impact, ini adalah The One punya, The One high impact eye pencil. Nah, dia itu bentuknya pensil, tapi teman-teman nggak usah raut. Kelebihannya itu dia tinggal diputer aja. Nah, tinggal diputer kayak gini dan bisa langsung dipakai. Ujungnya tidak setajam pensil, karena memang dia cuma putaran begini, tapi praktisnya kita nggak perlu serut, dan best sellernya, teman-teman cobain yang warna biru deh. Bentar nih aku pakein ya birunya biar teman-teman lihat ya. Birunya bagus banget loh. Tuh, lihat deh. Birunya tuh cakep banget. Tuh ya.
Ini tuh best menurutku. Jadi gini, kalau buat aku ya, misalnya kayak dalam satu seri, itu aku suka merhatiin dan coba gitu ya, oh jadi kalau ada yang ini tuh warnanya yang paling oke atau bestnya dia tuh yang mana gitu. Nah kalau untuk yang high impact ini bestnya yang warna biru, asli birunya cakep banget. Jadi misalnya teman-teman nggak sempat pakai shadow nih, nggak sempat pakai eyeshadow, langsung aja pakai yang ini. Jadi dia tuh eyeliner, tapi kan kita bisa agak tebel bentuknya, jadi kayak pakai eyeshadow biru, cakep banget. Selain biru, yang bagus juga abu-abu ya, tapi aku memutuskan akhirnya belinya yang biru, karena emang cakep banget birunya. Kalau hitam mungkin udah biasa ya, dalam artian kan di Stylo bisa hitam, di yang ini bisa hitam, di Kohl bisa hitam, Giordani juga ada hitam gitu kan. Tapi kalau biru tuh dapetnya dari sini nih. Apalagi yang suka agak-agak unik-unik sedikit, nggak mau apa maksudnya mau tampilan beda dari orang lain ya. Jadi oke banget ya. Terus Kohl. Kalau Kohl, oh ya, kalau Kohlnya aku punya Kohl yang hitam juga sih sebenarnya nih. Tapi ini kemana ya? Ini keluarannya The One juga. The One kalau sekarang namanya ada On Color Mono Eye Pencil. Jadi dia bentuknya pensil, terus juga harganya terjangkau banget, cuma 39.900 dan empuk ya. Tinggal diputar aja. Kalau yang ini aku Kohl namanya, Kohl yang buat ini warna putih kayaknya sekarang udah nggak keluar ya. Biasanya suka buat bagian bawah mata supaya kelihatan terang. Terus kalau teman-teman yang mana nih eye pencil apa eyelinernya favoritnya? Giordani juga ngeluarin dan itu bagus ya, Giordani punya. Dan Giordani itu lagi promo di bulan ini kalau teman-teman order parfum Giordani original itu langsung dapat. Jadi yang order parfum Giordani original langsung dapat eye pencilnya. Kalau teman-teman eyelinernya pada suka yang mana boleh share di komen ya. Sebentar aku sambil nyari. Tadi aku udah tandain deh. Jadi itu langsung masuk di orderan untuk gratisannya yang lihat. Giordani Gold Eye Pencil. Ini ada dua warna, black sama brown. Jadi kayaknya harus pilih ya. Ada yang udah order ini, Giordani Gold Original. Nah, ini ada hadiah eye pencil Giordaninya, lumayan loh. Padahal eye pencilnya Giordani kan 100 ribuan ya, 139.000. Aku sambil cek di chat ya. Concealer buat wajah. Iya, Mbak. Memang concealer itu aslinya buat wajah, tapi ini aku ada sedikit tips supaya eyeshadow itu lebih nempel, dipakai di kelopak mata juga. Aslinya concealer itu memang buat menutupi noda-noda di wajah. Ini Mbak Yayang. Kakak Rizka mau nanya, alis aku kan tebel, pakai concealer itu cepet pudar. Tipsnya gimana? Alisnya tebel. Oh, maksudnya mau ini ya, kayaknya, sorry baru baca pesannya, jadi kalau misalnya alisnya tebel, sebenarnya concealernya ditutup concealer kayak tadi tuh, tapi concealernya emang yang bagus yang stick nih, cuman kayaknya sekarang nggak keluar lagi ya. Karena kalau misalnya ditutupnya pakai concealer yang cair, dia akan lebih apa ya, harus beberapa kali gitu. Tapi kalau misalnya ditutupnya pakai concealer yang modelnya stick kayak gini untuk bulu mata supaya alisnya itu rapi, itu lebih bagus yang bentuknya stick. Sama kalau nggak salah tuh Oriflame juga ngeluarin yang Giordani, tapi yang dipencet kayak tip X gitu ya. Tapi tuh kayaknya keluar terakhir kemarin di Beauty Festival deh. Terus ya Kak Haning suka banget. Nggak bisa keluar tanpa Miss Eno, nggak bisa keluar tanpa eyeliner. Ya betul betul. Kak Haning suka pakai eyeliner. Oh, Kak Eno suka pakai yang gel nih. Iya, yang gel itu biasanya suka yang udah agak lebih ahli ya, karena kan dia harus dibentuk ya. Stylo. Yang gel kecil itu udah nggak keluar. Yang gel yang mana ya? Eyeliner gel itu kayaknya lagi keluar di yang Giordani eyeliner gel kayaknya lagi keluar di Beauty Festival deh. Coba dicek deh. Iya, bisa kalau kepepet bisa jadi eyeshadow, benar. On color lip and oh iya, yang aku tadi sampai lupa ngebahas. On color lip and eye crayon. Jadi dia bisa ujungnya yang satu untuk lipstick, ujungnya yang satu untuk eyeliner ya. Iya benar. Iya di Beauty Festival keluar tuh yang Giordani gel kan ya. Lebih lama abisnya. Wah ini pengiritan berarti ya Kak.
Iya, Giordani Gold yang gel eyeliner ini nih yang aku tampilin di sini, ini lagi promo, tapi dia belum termasuk kuas ya. Jadi teman-teman aku saranin beli kuasnya juga untuk pakai. Nah, ini untuk teori eyeliner udah, sekarang kita coba pakai yuk. Bismillah ya. Jadi sebenarnya gini, pertama kita lihat dulu bentuk mata kita kayak gimana. Jadi itu akan menentukan kita bagusnya itu eyelinernya bentuk apa. Nah, kalau karena aku tuh udah biasa agak sedikit eye cat gitu, tapi nggak banget. Jadi aku kayaknya ya udah itu aja terus yang dipakai gitu loh. Maksudnya modelnya. Nah, kalau misalnya cara pakainya itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau aku sendiri biasanya pakai mulai dari tengah ke belakang. Sorry, kita sambil praktek aja ya. Jadi ini aku pakai stylo andalan. Sebenarnya kalau PR di aku itu untuk eyeliner bukan pas bikinnya, tapi nyimbangin antara kanan sama kiri. Karena kadang suka beda, yang kanan udah begini, nanti yang kiri bentuknya begini. Gitu. Oke, kita pakai dulu. Nah, kalau aku biasanya kalau aku akan pakai dari ujung mata ke arah belakang dulu, baru nanti dari tengah aku geret ke belakang gitu. Sebentar ya, kita tes. Kayak gini. Kalau aku gini dulu biasanya. Orang beda-beda ya, jadi misalnya teman-teman nggak kayak gini nggak apa-apa kok, yang penting jadinya bagus gitu kan. Kalau udah kayak gini, baru aku tarik dari yang sini ke belakang. Nih, aku kayak gini. Kalau udah, baru aku ambil dari depan tipis-tipis dan isi yang bagian sini. Kelihatan kan ya? Nih, kayak gini. Ini aku isi bagian depan, tipis-tipis aja. Enak banget pakai stylo ini, jangan lupa kalau pakai stylo jangan tegak lurus ya, tapi dimiringin supaya teman-teman lebih gampang ngebentuknya. Nah, jadi kayak gini aku ratain yang dari bagian depan. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal aku isi aja yang bagian belakangnya. Aku sukanya ujung ke belakangnya tuh lebih runcing gitu ya. Ini kayaknya aku kepanjangan deh. Nih, udah jadi deh. Cuman kayaknya menurutku kepanjangan belakangnya. Nggak apa-apa ya. Kalau udah melek sih bagus tuh. Tuh, jadinya kayak gini. Kelihatan banget ya bedanya kiri sama kanan. Makanya aku kalau misalnya emang pergi pakai masker, itu justru yang andalan aku adalah alis sama eyeliner. Karena emang jadi beda banget. Apalagi aku nggak ada bulu matanya. Jadi kalau eyeliner aku buat kayak gini, ya seolah-olah tuh kayak ada bulu matanya jadinya gitu. Nah, sekarang kita bikin yang kiri. Ini dia PR-nya. PR-nya adalah gimana caranya supaya kanan kiri sama. Karena kadang gini, kanan udah bagus, nanti kiri beda, tapi kiri taunya beda bentuknya. Mari kita coba. Jadi emang sih kalau eyeliner, alis itu sebenarnya jam terbang aja sih teman-teman. Kalau teman-teman semakin sering praktek nanti ya semakin udah biasa aja. Bisa bikinnya cepet. Nah, gini aja deh. Sebentar ya aku tahan dulu nih. Kalau ada yang lagi praktek juga nggak di rumah? Boleh loh. Kalau ada yang lagi sambil praktek juga, aku boleh di-tag nanti ya. Di IG-ku. Jadi ini aku bikin ke belakang dulu. Habis ke belakang. Bentar aku samain dulu ya. Nih, kayak gini. Jadi dibikin ujungnya dulu. Kalau udah dari tengah, aku pakai miring ke arah belakang.
untuk dibentuk. Nah, kayak gini. Terus nanti tinggal yang dari depan kita pakein tipis-tipis aja. Dan jangan lupa dipakainya miring ya teman-teman. Jangan tegak lurus, karena kalau miring kita akan lebih gampang aplikasiinnya di mata kita. Kalau misalnya ada yang salah gimana? Nggak apa-apa, kalau ada yang salah itu pakai cotton bud aja teman-teman. Pakai cotton bud, terus bawahnya itu cotton bud itu ujungnya dikasih makeup remover, terus ditutul aja sedikit-sedikit. Ini kayaknya aku kanan kiri nggak sama deh. Ya, kita tutup. Bentar ya, kita ratain dulu. Kayak gini. Ya, udah jadi. Coba kita lihat kanan kiri. Nggak sama banget, tapi lumayan lah ya. PR-nya kalau di aku itu, PR-nya aku masih sulit menyeimbangkan antara eyeliner kanan sama kiri. Ini dia hasilnya. Oh, yang ini agak tengahnya agak beda nih. Ntar aku ini dulu. Aku tebelin. Kan biasa gitu tuh. Oh, ini beda. Sini tebelin jadi tebel banget. Ada yang kayak gitu juga nggak sih? Ini sebenarnya bisa ditipisin pakai cotton bud atau yang situ ditambahin juga kanan kiri biar sama. Sampai lama-lama kebanyakan deh. Kayaknya bagusan yang ini ya. Nanti kita tipisin aja nggak apa-apa ya. Nah, kayak gini. Kalau ini sih aku agak panjang bikinnya ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bikin panjang kayak gini nggak apa-apa. Disesuaikan aja sama bentuk matanya. Cuman kalau misalnya aku pakai pakai kacamata itu emang ngaruh dibikin model kayak begini supaya emang ada kelihatan matanya pakai gitu. Aku sambil cek-cek dulu sebelum yang terakhir kita masuk ke maskara. Kadang kalau eyeliner yang satu lensing, yang satu telok. Iya kan nih, ya kayak gini nih, ya kan. Ini yang kanan udah bagus, begitu yang kiri agak ketebalan sedikit nih, ya kan. Ini agak ketebalan sedikit. Terus yang ini ya udah kita tambahin deh, kita tambahin tebel. Nanti beda, terus lama-lama tebel banget. Ketebalan pakainya terus mata tambah galak, terus dihapus semua. Iya Kak Siska, kayak gitu ya. Iya, di Beauty Festival yang gel lagi diskon. Terus aku tuh juga suka heran loh, bener orang yang pakai eyeliner tuh cepet banget seret gitu, terus langsung jadi bagus gitu. Kadang kalau ngeliat video di TikTok tuh sampai ulang-ulang terus. Aku ulang-ulang, aduh tuh gimana ya cara bikinnya biar seret-seret gitu langsung jadi bagus. Tapi sebenarnya intinya semua itu jam terbang ya. Kayaknya kalau misalnya kita semakin sering praktek sih, semakin ini. Matanya, oh nih Mia kasih tips nih, matanya ditarik dulu. Iya benar, supaya jadi nggak apa sih istilahnya, nggak gede di satu titik gitu ya Mia ya. Matanya bisa ditarik dulu. Oke. Kita lanjut yuk. Karena ternyata ini udah mau jam 9 teman-teman. Kasihkan ngobrol. Oke, yang terakhir adalah kayaknya belum terakhir sih. Ini adalah maskara. Nah, Oriflame itu maskaranya banyak banget dan bagus-bagus banget. Teman-teman boleh dong chat di komen sukanya pakai yang mana ya, boleh. Mau lebih dari satu nggak apa-apa. Kalau aku sukanya yang ini. Kalau aku sukanya Tremendous, aku udah nggak bisa ke lain hati. Aku suka banget Tremendous ini karena bulu mataku nggak ada tuh ya, teman-teman bisa lihat bulu mataku nggak ada dan jatuh. Jadi aku kebantu banget pakai si Tremendous ini. Terus Tremendous ini biasanya aku lapis sesuai kebutuhan. Kalau misalnya mau natural ya udah pakainya sekali 2 kali lapis. Tapi misalnya kayak kemarin apa ya, wisuda anakku itu aku bisa pakai 3 sampai 4 lapis. Hasilnya tuh aku kayak pakai bulu mata palsu, padahal cuman pakai si Tremendous ini doang. Dan berkat si Tremendous ini juga aku pernah menangin kontes Oriflame waktu itu, nge-review produk Tremendous waktu dia baru keluar, karena emang hasilnya bagus banget.
Kalau teman-teman lihat, aku suka banyak bikin review, fotoku itu bisa dipakai buat testimoni Tremendous, karena emang sesuka itu aku sama Tremendous. Aslinya maskara Oriflame itu banyak banget, teman-teman bisa sesuaiin. Giordani Gold punya sendiri yang waterproof, terus juga On Color lagi diskon, itu juga waterproof juga, yang botolnya kuning ya. Dan itu murah banget. Jadi misalnya mau coba dulu yang On Color sendiri, itu pun udah waterproof dengan harga murah banget. Nah, kalau yang best seller dari zaman dulu adalah The One Wonderlash Waterproof Mascara. Itu emang udah dari dulu banget. Dari wadahnya warna biru ya, kalau nggak salah sampai sekarang warnanya ungu gitu kan ya. Tapi kalau aku andalannya tetap ini. Aku belum bisa klaim hati karena udah suka banget sama si Tremendous ini. Tremendous ini juga di bulan Agustus ini kan untuk member baru, kalau order 50 poin bisa langsung dapet ini kan, jadi 29.900. Jadi bisa banget testimoninya dipakai buat teman-teman. Nah, cara pakainya gimana? Kalau aku adalah nomor 1, aku pasti harus jepit dulu. Karena aku nggak ada bulu mata, ada bulu matanya tapi tipis dan jatuh. Jadi agak menyedihkan. Caranya adalah dijepit, terus tahan dulu beberapa menit. Nggak sampai menit-menitan kok. Hitung aja sampai 10 ya. Tuh agak 46 jupan maluh gitu ya. Nah, terus kita buka. Terus posisi jepitannya kita majuin setengah. Jadi aku jepit biasanya sampai 3 posisi, terus per posisinya itu 10 hitungan. Nah, kalau udah kita buka lagi, baru deh udah mulai ngegulung, tadinya jatuh. Baru kalau udah dijepit langsung kita pakein maskaranya. Aku akan langsung pakai maskaranya. Cara pakainya adalah biasanya aku ulas sikat dari bawah sampai atas terus dengan arahnya zigzag gini. Tuh langsung kelihatan dong. Aduh, ya Allah suka banget aku sama Tremendous ini. Si Tremendous ini sikatnya itu besar teman-teman. Jadi tuh kayaknya sekali ulas dia tuh langsung bulu matanya kelihatan. Tuh ya Allah cakep banget. Cuman emang kekurangannya adalah, atau aku yang belum bisa adalah di area sini. Jadi untuk area yang mata sini karena dia kuasnya gede itu aku suka kena-kena jadinya. Suka kena-kena mata bagian atas. Dan ini kalau mau dipakai di bulu mata bagian bawah itu langsung kayak nyorot banget. Asli bagus. Tuh. Ih, suka banget deh. Jadi kalau teman-teman, kalau emang udah ada maskara yang disukain, bikin testimoninya deh. Nggak harus Tremendous kok, yang mana aja. Karena kalau misalnya kita udah pakai sendiri dan kita suka, terus kita foto atau kita bikin videonya, itu orang jadi suka. Bahkan kadang-kadang yang tadinya nggak pengen beli maskara, bisa-bisa jadi beli maskara sama kita atau joinnya nggak sih? Tuh, langsung kelihatan banget kan bedanya kanan sama kiri. Nggak tahu deh kalau di video kelihatan bedanya ya. Kalau di aku kelihatan banget bedanya. Terus kalau bagian bawah mau dikasih sedikit-sedikit nggak apa-apa supaya kelihatan. Ini aku bagian bawah nggak ada juga sebegitunya. Nah, kita tinggal yang satu lagi. Tinggal yang ini dijepit juga. Kalau nggak salah jepitan bulu matanya lagi diskon di paketan Beauty Festival ya. Jadi sekalian aja kalau mau order bisa di Beauty Festival itu jepitan bulu mata lagi diskon kalau nggak salah deh, aku lupa. Nanti tolong dicek lagi ya teman-teman. Udah kayak gini. Terus tinggal kita langsung pakein. Jadi habis dijepit tuh langsung dipakein ya, mumpung dia masih tegak bulu matanya. Nah, langsung kelihatan bedanya dong. Ini dari bawah ke atas terus kayak di zigzag-zigzag itu aja. Tadi cotton budku lagi habis, jadi ini ada yang kena. Aku pakai tisu aja. Jadi deh. Tinggal eyelinernya aja nanti aku samain ya, kanan sama kirinya karena ini agak beda. Nah, teman-teman, ada yang praktek. Kalau ada yang praktek atau ada yang mau tanya, boleh banget. Sebelum berakhir, yang pasti aku mau ngingetin dulu ini. Nah, pas ya, tadi juga aku lagi jelasin. Ini adalah aksesoris yang mendukung untuk eye makeup kita. Aksesorisnya apa aja? Yang pertama tadi ini ya, ini jepitan bulu matanya Oriflame itu enak banget asli. Dan lembut banget di mata, nggak sakit. Lagi promo juga di Beauty Festival kalau nggak salah ya.
Terus yang kedua adalah eye makeup remover. Kayaknya sekarang untuk yang model ini, yang eye makeup remover ada cairan biru, kayaknya udah nggak keluar ya. Tapi adanya yang bulan ini diskon, teman-teman, itu juga bisa dipakai. Itu adalah makeup remover, all over makeup remover. Penting banget karena kenapa? Jangan sampai kita habis rias mata, terus bersihnya kurang bersih, nanti malah bisa-bisa jadi iritasi atau misalnya jadi bintit gitu ya. Jadi yang pasti kalau habis pakai makeup jangan lupa nggak bisa cuman dicuci pakai sabun cuci muka ya. Wajib dibersihin pakai makeup remover terutama yang untuk all over makeup remover gitu. Terus juga pendukung yang lain adalah kuas-kuasan. Nah, kalau misalnya kuasnya alisnya tebel nih bisa pakai kuas yang kayak gini. Itu bisa untuk disikat supaya dia lebih rapi, hasilnya natural. Nah, terus kalau yang ini yang tengah adalah eyeshadow, kuas untuk ngeblend. Jadi ini yang satu ujungnya untuk pakai eyeshadow-nya, yang ini untuk ngeblend. Ini hasilnya emang bagus banget dan ini biasanya nggak dijual di tempat eyeshadow-nya. Jadi kalau di eyeshadow-nya aja kan dia cuma ngejual kuas eyeshadow-nya nih. Tapi untuk ngeblend teman-teman beli deh kuasnya. Aku lupa nih keluar di Beauty Festival atau enggak ya. Kan ada juga tadi beberapa kuas yang promo ya. Terus kalau yang belum bisa bikin alis, Oriflame juga punya cetakan alis. Nah, teman-teman bisa coba dulu nih. Kalau misalnya emang cocok sama polanya, bisa dipakai jadi gampang supaya alisnya itu bisa bentuknya bagus. Tapi misalnya nggak usah pakai cetakan alis deh, udah biasa kok, udah tahu, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kayaknya materinya sudah sampai di sini dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Mbak ini suka Tremendous, ya enak banget. Kak Yeti Wonderless. Wonderless. Wah, banyak yang Wonderless ya. Kalau pakai maskara itu kayak pakai eyeliner. Kak Josephine. Ini saran dari Mia, kalau pas pakai eyeliner, matanya ditarik dulu, diginiin, jadi biar kayak jalan tol, biar nggak gerujulan. Apalagi untuk yang kulitnya usianya udah bertambah, jadi kadang-kadang kita kulit di mata kan juga udah mulai bergelombang ya. udah nggak smooth gitu. Mbak ini suka pakai Tremendous. Kak, kalau untuk bayangan hidung gimana? Bayangan hidung, ini mau makeup keseluruhan ya. Jadi sebenarnya gini Kak Haning, kalau misalnya malam ini kan sebenarnya kita cuma bahas eye makeup doang, tapi lain kali mungkin kita ada sesi yang untuk dandan keseluruhan kali ya, seru juga ya. Tapi misalnya untuk shading hidung itu teman-teman bisa macam-macam. Kalau aku sendiri saat ini pakai yang dari makeup palette, tapi misalnya teman-teman belum ada pakai makeup palette bisa pakai shadow yang coklat. Kalau makeup palette itu aku sukanya, aku kan ada 2 nih makeup palette ya. Kayak hidup bergelombang. Aduh, sumpah ngakak nih Kak Veronica, lucu banget. Nah, ini. Kalau misalnya mau pakai bayangan hidung, supaya hidung kelihatan mancung, itu pakai yang warna coklat. Dia biasa untuk kayak shading-shading nih. Nah, yang ini nih 2. Bentar ya, aku pasin dulu biar nggak blur. Nggak kelihatan ya. Nah, nih. Masih blur ya. Ini. Kelihatan nggak sih nih? Ini karena di blur jadi blur semua ya. Jadi pokoknya intinya adalah pakai yang warna coklat untuk shading hidung. Atau yang itu tuh, kalau nggak salah apa? Aku tiba-tiba lupa sih. Yang satu wadah itu ada blush on, shading. Coba deh teman-teman apa namanya? Highlighter. The One Highlighter itu. The One Highlighter itu bisa. Jadi yang pinggirannya dikasih warna gelap. Nah, yang sini yang bagian tengah pakai warna terang. Mbak Uut masih belum bisa pakai eyeliner. Iya, emang eyeliner itu harus dicoba. Jadi kalau misalnya belum bisa pakai eyeliner, nomor 1 adalah dicoba dulu sama praktek terus. Bener banget Kak Veronica. Kalau misalnya mau coba dulu, bisa mulai dari pakai yang warna pensil. Atau enggak yang stylo ini juga gampang kok menurutku untuk pemula ya. Teman-teman yang pakai stylo setuju nggak? Kalau ini juga buat pemula bagus. Nah, habis itu banyak-banyak nonton video tutorial. Jadi misalnya kayak cara bikin eyeliner dengan mudah, anti gagal gitu-gitu kan. Terus diikutin deh step-stepnya.
emang pastinya bakal ada trial error dulu, nggak langsung bagus, tapi alhamdulillah ya kalau bisa langsung bagus. Nanti lama-lama jadi tahu, oh kalau misalnya bentuk mataku nih bagusnya kayak gini nih, ya udah nanti kayak aku nih, kalau aku suka bentuk mataku kayak gini, aku pakai eyeliner model kayak gini, walaupun menurutku agak panjangan dikit ya. Ya udah aku pakai kayak gini terus aja gitu. Kadang nyoba-nyoba model baru juga, aku pakai juga nggak apa-apa. Ternyata setelah nyoba beberapa model, aku tetap cocok yang ini. Ya udah sering-sering aja. Karena emang kuncinya itu kita mau coba dulu, sama abis itu dipraktekin deh. Ya, sampai ini. Stylo aman buat pemula. Iya bener banget kayak Yeti, lancar Jaya. Kak Veronica bilang praktek terus pakai feeling. Iya emang. Stylo bisa untuk pemula. Lama kelamaan kalau nge-eyeliner kayak jalan tol. Iya. Nih testimoni dari Kak Haning, setuju stylo karena dia pemula terus merasa nyaman apalagi aman untuk wudhu nggak bleberan. Bener banget. Iya, kalau salah ada remover. Jadi tipsnya nggak usah takut salah. Kalau misalnya salah, langsung udah siapin cotton bud. Terus cotton bud itu ujungnya dikasih makeup remover. Jadi terus ditutul-tutul aja. Itu nanti langsung hilang kok, gampang banget. Ya. Nah, kita foto dulu yuk. Ini aku stop ini dulu ya. Aku stop rekamannya dulu. Kita foto bareng dulu. Sebentar. Kok nggak turun ya? Bentar ya teman-teman. Ini dia. Stop.